bahwa dunia ini tak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Meskipun anak-anak muda seringkali ditinggalkan oleh pacar atau oleh kekasihnya, namun itu tidak akan memisahkan anak-anak muda dari kasih Kristus. Meskipun kadang-kala kami ditinggalkan oleh orang tua kami Tuhan, namun itu tidak akan membuat kami terpisah dari kasih Kristus. Meskipun kadang-kala kami dibully oleh teman-teman kami, tapi itu tidak akan membuat kami terpisah dari kasih-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau adalah sahabat kami yang selalu membuat kami tersenyum, yang selalu membuat kami bersuka cita. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami adalah anak-anak Raja. Kami adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa, yang akan terus bangkit untuk mengalahkan setiap musuh-musuh kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa setiap peperangan kami bukan melawan darah dan daging, tapi melawan setiap penguasa-penguasa di udara, penghulu-penghulu di dunia ini Bapa. Dan kami percaya ini anak muda, kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Biar anak-anak muda ini menjadi alatnya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus ambil alih semuanya, biar Engkau yang berbicara, menjamah setiap kami anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu yang siap diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Salam. Apa kabarnya anak muda? Yes, luar biasa atau biasa di luar? Luar biasa. Luar biasa ya, tapi anak muda juga suka biasa di luar kan? Iya, masa anak muda zaman sekarang nggak mungkin dong, apalagi malam minggu ya. Malam minggu adalah waktu car ya, waktu car, waktu kunjungan pacar ya. Tapi malam minggu anak-anak Tuhan bukan waktu car lagi, tapi waktu Yesus, waktu kunjungan dengan Yesus. Amin. Ya, makanya saudara hari ini ada di gereja ini karena waktu kunjungan dan bermesraan dengan Tuhan Yesus Kristus ya. Karena kalau kita bermesraan dengan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus itu tidak pernah meninggalkan kita. Kalau pacar kita kadang-kala selingkuh dengan yang lain. Betul atau betul? Betul. Ya, karena banyak anak-anak muda seringkali ditinggalin pacarnya, terus sakit hati, kecewa, patah semangat. Bahkan saya lihat ada yang stres, nggak mau keluar dari kamar, nggak mau makan. Itu adalah anak muda yang bodoh, ya kan? Kenapa? Ingat, kalau putus satu, tumbuh 1000. Kamu tengok kiri kananmu, putus satu, tumbuh 1000. Jadi kalau ada cowokmu atau cewek putusin kamu, katakan, buanglah mantan pada tempatnya. Kalau mantan buang saja, karena Tuhan akan gantikan yang baru yang terbaik. Amin. Jadi ketika kau ditinggalkan oleh pacarmu yang kau sayangi dan dia tinggalkan kamu, berarti dia bukan yang terbaik untuk kamu. Iya. Yes. Haleluya. Begitu juga kalian semua di tempat ini, masih banyak cowok-cowok atau cewek yang lebih baik daripada yang sudah meninggalkan kamu. Makanya jangan sampai stres atau depresi, karena mati satu tumbuh 1000. Tuhan menyediakan yang terbaik buat kamu. Tapi kamu kan masih sekolah ya kan, masih SMA. Siapa yang sudah kerja di sini angkat tangan? Yang sudah bekerja, sudah boleh pacaran. Kalau yang masih sekolah, masih minta duit sama papa mamanya, sudah pacaran. Masa mau apel? Masa mau apel malam minggu? Mau puncak tiba-tiba bilang ke papa mama, Pak, minta duit buat apa? Buat nonton sama si doi. Aduh, kalau saya jadi ceweknya, ogah banget ya. Masa mau apelin saya, duitnya minta sama papa mama. Makanya cewek-cewek kalau mau pacaran dengan cowok yang sudah kerja, yang tadi dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh Pak Yeremia, yang punya hati. Tahu hati? Harta dan properti. Iya, saudaraku. Maksudnya gitu loh, anak-anak muda. Kita fokusnya, makanya kita generasi muda ini, kalau kita masih sekolah, fokusnya apa?
belajar. Kalau mungkin ada teman kita, ada gandengannya, kita nggak usah sedih karena fokus kita belajar. Nanti kalau saudara sudah sukses, cowok-cowok pada lengket kayak perangko, ya. Atau cewek-cewek pada lengket kayak perangko, ya. Nggak usah takut cowok-cowok. Hai cowok-cowok, hai cowok-cowok yang ganteng, hai cowok-cowok yang ganteng, angkat tanganmu. Kalau kamu sudah dompetnya tebal, pasti cewek-cewek lengket kayak perangko, ya. Jadi kalau masih sekolah, fokusnya belajar aja, ya. Kalau pacaran lagi belajar, tiba-tiba Yayang WA, ya. Ya, antar aku dong beli pulsa. Jawab dong, emangnya aku tukang ojek? Ya kan? Lagi belajar fokus, Yayangnya ganggu, ya kan? Oh tiba-tiba si cowok WA ke ceweknya. Yang aku belum kerjain PR, bisa kerjain PR enggak? Najis tralala muta forever, ya kan? Punya pacar begitu. Kalau saya punya pacar begitu langsung encet. Nah, encet, ya kan? Buanglah mantan pada tempatnya, ya kan? Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kasus yang terjadi, bahkan ada cewek atau cowok yang diputus oleh pacarnya itu bunuh diri, ya. Pada bulan Mei kan saudara pernah melihatnya berita atau mendengar ya di televisi. Mendengar berita di mana ada satu anak muda dari China ya, namanya Peset ya. Oh iya, maksudnya dia bunuh diri gara-gara ceweknya selingkuh dengan yang lain. Pada waktu WA minta dibeliin McD, dibalas apa? Beli aja sendiri. Sakitnya di mana? Aduh, di sini. Makanya saudaraku, anak-anak muda kalau cinta sama cowokmu atau cewekmu jangan 100%. 100% only Jesus. Amin. Cowokmu atau cewek cukup 10% kalau masih pacaran. Karena sewaktu-waktu bisa ditinggalin. Kecuali kalau kalian sudah menikah, nah baru 100% boleh ya. Tapi kalau masih pacaran jangan 100%. Nanti kalau saudara ditinggalin sakit. Paling saudara akan nyanyi begini. Aku ingin tahu, sebenarnya tahu. Ya. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintamu di balik persahabatanmu yang aduh. Kau jadikan aku apa? Kekasih bayangan, ya kan? Dibutuhkan saat dia merasa kasihan deh. Jadi kamu itu seperti ban serep. Kalau nasi pacar aslinya ada, kalian dibuang. Tapi kalau pacar aslinya nggak ada, ban serepnya datang. Apakah kamu mau jadi ban serep? Iya. Makanya kita punya sahabat namanya Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kamu. Dan dia tidak pernah menjadikan kamu ban serep, tetapi dia menjadikan kamu adalah anak-anaknya. Amin. Dan dia pasti bertanggung jawab atas hidupmu dan atas masa depanmu. Amin. Jadi nggak usah takut soal jodoh, soal pacar, kecuali kamu cita-cita jadi suster atau frater, dia nggak apa-apa. Tapi kalau kita cita-cita menikah, pasti Tuhan sediakan. Teman saya aja udah gadis, udah umur 50 tahun kemarin menikah 1 tahun yang lalu. Jadi gak usah takut, pasti Tuhan sediakan jodoh buat kamu. Amin. Yang penting sekarang fokusnya apa? Belajar yang pinter, ya. Ya, kalau yang udah kerja boleh pacaran karena udah bisa nraktir ceweknya sendiri, ya. Gak usah minta sama orang tuanya. Jangan-jangan orang tuanya yang ngasih kamu jual celana kemana ya kan? Buat apel sama temennya. Oke? Mari kita buka kitab kita dalam Galatia 5. Galatia 5. Ya, Galatia 5 ayat 19. Ayat 18 sampai dengan ayat yang 21 ya. Oke, sudah mendapatkan semua? Yang sudah mendapatkan katakan amin. Ya, mari kita bangkit berdiri semua. Saya akan baca ayat 18 saudara, ayat yang ke-19 secara bergantian. Kita bangkit berdiri semua. Oke. Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Ayat 18 saya, saudara, ayat yang 19 dengan nada yang lantang biar iblis lari tunggang langgang. Oke? Ya.
Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ayat 19:23. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ya, ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. 2, 3. Dan sebagainya terhadap semua Ya, silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih berbahagia lagi adalah orang yang mau melakukan firman Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Ya, saudara-saudara, ini hanya jok saja ya. Kira-kira ya, nafsu yang besar itu perempuan atau laki-laki? perempuan. Ya, gak mau kalah, gak mau kalah. Ya, Laki-laki. Dua-duanya. tapi kenapa adanya hawa nafsu ya? Hawa nafsu kan perempuan ya? Hawa, nggak ada nafsu ya? Jadi ini ada cok aja ya. Tapi saya percaya meskipun kamu semua punya nafsu, ya nafsu birahi, tapi kita punya penguasaan diri, yaitu dari Roh Kudus ya. Semua orang itu bisa jatuh untuk potensi jatuh ke dalam dosa seksual. Semua karena normal. Kecuali kalau kamu nggak normal, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk menangkal, ya, atau terhindar dari dosa seksual, ya? Bagaimana caranya? Sudah tahu belum? Belum. Gampang. Kalau kamu sudah mulai diraba-raba sama cowokmu, tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis pergi dari saya. Ya kan? Nah, pada waktu Yusuf digoda sama istri Potifar, disuruh masuk ke kamar ya sama istri Potifar. Nah, kira-kira ketika Yusuf itu terus berada di situ, Yusuf jatuh ke dalam dosa nggak? Kira-kira? Hah? Jatuh nggak? Kalau kamu jadi Yusuf, kira-kira mau nggak? Tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap dosa seks. Tapi cara Yusuf menolaknya, dia lari, dia menghindar. Makanya kalau saudara, anak-anak muda kalau pacaran, jangan di tempat gelap, apalagi di kebun kelapa sawit. Gak ada lampunya, ya kan? Yang terang aja iblis bisa datang, apalagi yang gelap. Kalau cewek-cewek cowok sudah mulai ngajak ke kebun kelapa sawit, jangan mau, ya kan? Tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gampang toh? Gampang. Tapi dasar karena ceweknya juga mau, ya mau aja gitu loh. Makanya kita harus punya penguasaan diri agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Contohnya, waduh, tadi kan ada pertanyaan, bagaimana cara menangkal video porno? Itu gampang, saudaraku, gampang, ya kan? Gadget kita, yang menguasai gadget siapa? Tuhan atau saudara? Ya kamu lah, ya kan? Tinggal kamu pilih, kamu mau nuruti hawa nafsu daging atau roh. Itu tergantung dari siapa? Hah? Dari kita sendiri, dari saudara sendiri yang memutuskan untuk tidak melakukan dosa adalah dari diri kita. Karena Tuhan sudah kasih kebebasan kepada kita, tapi ingat bahwa kebebasan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, bukan kebebasan yang semau gue. Kebebasan yang bertanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Demikian juga kalian semuanya sebagai anak-anak muda, pasti pada waktu kalian mau pergi, misalnya bertemu dengan temanmu, orang tua mungkin memberikan kebebasan, tapi kebebasannya yang bertanggung jawab. Ketika kamu melanggar atas kebebasan yang dipercayakan oleh orang tuamu, kira-kira pada waktu kamu izin lagi pergi ke rumah temanmu, kira-kira diizinin nggak? Enggak. Karena apa? Orang tua itu ingin anak-anaknya punya masa depan yang gemilang. Gak ada orang tua yang ingin mempunyai masa depan anak-anaknya itu rusak.
Gak mungkin ada orang tua yang berdoa, Tuhan, semoga anak saya jadi pelacur. Kagak ada. Ada yang begitu? Gak ada, berarti orang tua yang gak normal ya. Nah, saudaraku, pasti semua orang tua menginginkan anak-anaknya nanti itu menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Kenapa saya katakan begitu? Karena tuh, saudara, anak-anak muda ingat bahwa rancangan Tuhan buat generasi muda itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Yang sering kali membuat rancangan kita jadi rancangan kecelakaan, rancangan Tuhan jadi rancangan kecelakaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari diri siapa? Diri sendiri. Dari diri kita, karena kita tidak bisa mengontrol dan menguasai hidup kita. Memang Tuhan, iblis memang betul diizinkan oleh Tuhan untuk menggoda kita, untuk merusak kehidupan kita, tetapi kita punya kuasa. Jangan sedikit-dikit salahin siapa? Iblis. Kata iblis, gua gak ngapa-ngapain, kenapa gua disalahin? Ya kan? Sedikit-sedikit dasar iblis ya. Sedikit iblis lagi. Ingat saudaraku, iblis itu sudah keok karena kematian dan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Sangat iblis sudah nggak ada lagi. Tapi kenapa akhirnya kita mempan? Karena kita respon terhadap pekerjaan iblis yang ingin menghancurkan hidup saya dan saudara. Ternyata kegerakan unity, kesatuan generasi muda bukan hanya terjadi di Riau. Ternyata ya di kota Sukabumi, kota saya, hari ini juga terjadi revival di kota Sukabumi dari berbagai gereja. Dan pada waktu tanggal 12 juga revival unity, karena kita semua satu tubuh Kristus, kita saling mengasihi. Meskipun kita berasal dari berbagai denominasi yang berbeda, tapi satu tubuh Kristus, satu Tuhan yang sama, satu firman Tuhan yang sama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, dan Dia sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, dan iblis ingin menghancurkan. Alkitab berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan siapa yang dikatakan pencuri? Siapa yang dikatakan pencuri? Pencuri itu adalah iblis. Nah, itu diizinkan bahwa ada dua kekuatan di dunia ini, yaitu kekuatan pencuri itu dan kekuatan Roh Kudus, Roh Allah. Dan tinggal saudara, mau anak-anak muda ini mau kasih porsi yang mana yang lebih besar? Apakah kekuatan daripada pencuri itu atau kekuatan Roh Kudus? Tinggal saudara pilih. Siapa yang menentukan itu? Sendiri. Saudara yang menentukan agar keinginan daging itu tidak menguasai hidup kita. Karena kita ini, tubuh kita itu adalah bait Allah ya. Biar saya hitam, jelek, tapi ada Roh Allah di dalam hidup saya. Amin. Lihat kiri kananmu, kamu hidupnya pesek tapi ada Roh Allah di dalam hidup kamu, ya kan? Jadi saudara, inilah tubuh kita itu bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kita, dan Allah itu adalah Allah yang kudus, dan Allah yang kudus tidak bisa bergaul dengan dosa. Nah, oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan harus berusaha untuk menolak ketika terjadi tawaran dosa. Jangan ada satu anak muda ketika dia naik bus, wah kan jalannya belok-belok ya kalau kita jalan dari Pekanbaru ke sini. Kebetulan ada cewek cantik ya kan? Wah, cewek cantik naik bus, kebetulan ceweknya itu tidur ya kan? Wah, enak banget nih. Akhirnya karena dibelokkan, waduh, ceweknya melindut ke kita. Betul nggak? Aduh aja, Tuhan jauhkanlah dari pencobaan ya kan? Satu masih kuat ya kan? Melindut lagi pas belokan, aduh cantik, jauhkanlah dari pencobaan. Waduh, ketiga ini apa ya Tuhan? Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Nah, kita harus berusaha untuk menjauhkan diri dari pencobaan, karena pencobaan itu selalu ada. Untuk apa? Menjatuhkan kita. Yesus juga pernah dicobai oleh iblis agar Yesus itu jatuh. Tapi Yesus, dia bertahan dan dia tidak jatuh di dalam pencobaan. Saya percaya kita anak-anak Tuhan di daerah Gunung Mulia, namanya Gunung Mulia berarti gunung yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berarti akan menghasilkan anak-anak muda yang penuh dengan kemuliaan. Tidak ada anak-anak muda yang hamil di luar nikah di sini, amin. Tidak ada anak-anak muda yang berisik di tempat ini, amin. Anak-anak muda yang tempat ini dibebaskan dari narkoba, amin. Anak-anak muda dibebaskan dari segala kejahatan, amin.
maka akan menggoncangkan dunia ini. Ini berapa anak muda di Gunung Mulia ini? Lebih daripada 10. Saya percaya Gunung Mulia, Riau, Pekanbaru, bahkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia akan digoncangkan oleh anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi engkau adalah anak-anak yang sungguh berharga. Engkau adalah anak yang luar biasa. Engkau mampu menolak dosa asal engkau taat, tunduk dan setia kepada Allah yang kita sembah. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah itu tujuannya beda dengan pencuri. Kalau pencuri tujuannya ingin membunuh, mencuri dan membinasakan. Tapi kalau Roh Kudus, Yesus itu memberikan apa? Hidup, supaya hidup kita di dalam kelimpahan. Amin. Siapa yang mau hidup dalam kelimpahan? Yes. Jangan pernah saudara berpikir dari desa Gunung Mulia tidak akan menjadi orang yang sukses. Kesuksesan itu tidak diukur dari tempatnya, tapi bagaimana sikap hati anak-anak Tuhan untuk meresponi kesuksesan itu. Amin. Amin. Siapa tahu tiba-tiba ada anak muda dari Gunung Mulia tiba-tiba menjadi seorang pengusaha yang hebat dan luar biasa, menjadi mungkin menteri. Yes. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan sudah merencanakan dan tidak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Yang penting kau tetap dalam on the track-nya Tuhan. On the track-nya Tuhan. Alkitab berkata, kita jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ketika engkau tetap setia berpegang teguh pada kebenaran firman Allah, maka hidupmu itu akan diberkati luar biasa. Studimu akan sukses. Ya. Studimu akan sukses. Yang penting kamu harus rajin belajar. Rajin belajar. Aduh saudaraku, kalau kita nggak kuat, artinya nggak terus berusaha untuk berhasil. Sekarang di dunia era digitalisasi, globalisasi, itu kita nanti ketinggalan. Dan kemudian kita tidak bisa bersaing dengan dunia luar, dengan dunia atau mungkin dengan pulau-pulau lain. Saudara, Tuhan yang kita sembah itu sama dengan anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Jawa. Dan saudara juga bisa mampu untuk berprestasi, bersaing dengan anak-anak yang ada di Pulau Jawa. Amin. Bukan hanya Pulau Jawa saja, tapi bahkan mungkin ke luar negeri muncul dari anak-anak Tuhan yang ada di Gunung Mulia. Amin. Kok nggak ada yang amin ya? Amin. Apakah kalian setelah lulus SMA mau pada kawin? Setelah lulus SMA mau pada nikah? Enggak. Kalau kuliah? Sekarang kuliah banyak beasiswa, tinggal klik di Google. Makanya Google itu, gadget itu jangan suka buat lihat yang jahat-jahatnya. Yang baiknya banyak, yang positifnya banyak. Tergantung dari kita yang mengelolanya. Semua punya Android? Semua punya iPhone? Ya, itu hanya beda produk aja ya kan. Makanya kalau saudara nanti kenalan sudah kerja, ya kenalan dengan orang-orang di sosmed, mungkin wajahnya seperti Cristiano Ronaldo, ya di profilnya. Tapi nanti makanya kalau mau kenalan di sosmed harus video call, bukan VCS ya, bukan video call untuk lihat mukanya bener atau enggak gitu loh. Takutnya pasang seperti Cristiano Ronaldo, nggak gedurwo ketika di video call. Nah, kalau misalkan dia nggak mau video call, berarti itu bukan profil yang sesungguhnya. Langsung encet aja, betul nggak? Nah, hati-hati kalau berkenalan di sosial media ya. Ya. Ya, kalau ada yang di depan kita ngapain yang di sosial media? Di sini juga banyak cewek-cewek cantik. Coba lihat kiri kananmu. Coba cowok-cowok lihat cewek-cewek cantik di sini. Coba lihat belakang cewek-cewek, banyak cowok-cowok ganteng di sini. Ya, nggak ada. Waduh, keterlaluan ya. Kalau mau panggil cantik, nggak usah perawatan, tinggal apa? Panggillah dokter Samsoeng. Samsung. Tahu dokter Samsoeng? Enggak. Dok HP Samsung. Bedaknya cukup bedak apa? Bedak Oppo. Ya kan? Pakai filter, betul nggak? Biar kelihatan cantik. Perawatan mahal. Sekarang nggak perlu perawatan, cukup dengan dokter Samsung dan bedak Oppo. Ya,
pasti kalian akan tampil mempesona ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian ini seperti yang perbuatan daging. Kalau kita menyerahkan hidup kita pada perbuatan keinginan daging itu yang keinginan kita, keinginan diri kita sendiri ya. Jadi kita harus membedakan hidup kita sebelum kenal Yesus dan sesudah kenal Yesus ya. Saya tuh tak umur 18 tahun, SMA kelas 2, saya baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus dan melayani Tuhan. Banyak godaan pada waktu masa muda, tetapi kita harus tetap kuat. Tetap kuat artinya apa? Kita memberikan porsi kepada Allah jauh lebih besar. Memang sesekali mungkin pasti pernah jatuh dalam dosa. Saya pun pernah jatuh dalam dosa. Siapa yang di sini nggak pernah jatuh dalam dosa? Angkat tangan. Ada? Ada yang nggak pernah jatuh dalam dosa? Tokoh-tokoh Alkitab juga pernah jatuh di dalam dosa. Hanya Yesus yang tidak pernah jatuh di dalam dosa. Makanya kita percaya bahwa Yesus pasti akan menyelamatkan hidup saya dan saudara. Karena Alkitab berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yes. Kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus adalah jaminan keselamatan buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya percaya Yesus? Karena Yesus adalah jaminan masa depan hidup saya. Amin. Jadi ketika engkau percaya Yesus, keselamatan sudah pasti dimiliki oleh engkau. Siapa yang sudah yakin pasti diselamatkan ketika kamu nanti mati? Angkat tanganmu. Sudah yakin? Ya. Angkat tangan yang tinggi yang sudah percaya bahwa engkau pasti diselamatkan ketika engkau dipanggil Tuhan masuk surga. Oke. Yes. Siapa yang ingin cepat masuk surga? Angkat tanganmu. Hah? Siapa yang ingin cepat masuk surga berarti kamu pengen cepat mati? Iya. Kamu belum kawin, belum nikah, ya. Nah, saya mau bilang kepada anak-anak muda di sini, ya. Yang paling penting, ketika kita percaya Yesus, kita harus tahu siapa diri kita dalam Yesus Kristus. Ketika kita tahu identitas kita, siapa diri kita dalam Yesus Kristus, kita itu akan melangkah sesuai dengan perkenanannya Tuhan. Contohnya, kalau tugas siswa, tugasnya apa? Pacaran atau belajar? Kalau pacaran itu sampingan, bukan tugas utama. Betul atau betul? Jadi kalau kalian nggak punya pacar pada waktu masih sekolah, nggak usah stres karena belum waktunya. Ya, kalau pada waktunya pasti Tuhan akan kasih. Gitu aja kok repot, simple, ya, betul nggak? Nah, yang penting kita harus punya identitas, tahu identitas kita. Misalkan kalau saudara lewat lihat orang berseragam, misalkan berseragam warna coklat, coklat. Atau warna krem ya, krem seperti itu yang dipakai yang pemegang video. Kira-kira itu saudara lihat siapa dia? Hah? Guru, bisa juga apa? Bisa juga pegawai ASN, ya, bener nggak? Nah, kalau misalkan seragam coklat muda dan coklat tua, kayak seragam pramuka terus pakai periwitan, Polisi. terus pakai topi. Nah, ada tulisan di sini polisi. Siapa itu? Satpam kan? Enak aja. Nah, ya satpam nggak apa-apa kalau seragam biru tulisannya satpam bisa juga. Nah, identitas kita bisa mengenal orang itu dari apanya? Dari apanya saudara anak muda? Dari identitasnya. Misalkan nih, kamu mau naik angkot, apa bedanya penumpang umum dengan penumpang anak sekolah? Diketahui dari apanya? Seragam. Seragamnya, ya kan? Ada ibu-ibu yang sudah umur 72 tahun, ya kan? Dia kuliah sekolah teologi S2, pernah muncul di Kick Andy, ya. Ibu itu dia itu punya kartu mahasiswa, ya, mahasiswa. Dan supaya naik angkotnya bayarnya murah, ya, Metro Mininya murah, maka dikeluarkanlah kartu mahasiswa. Padahal uang orangnya sudah ini, ya kan, sudah pada keriput sampai sopirnya kaget. Ini mahasiswa atau omong-omong, tapi dia keluarkan, gak percaya ini kartu mahasiswa saya, pada shock, ya kan? Nah, jadi kenapa dia nggak dipercaya dia mahasiswa? Karena sudah tua, ya kan? Makanya keluarkan kartu sakti mahasiswa, baru supir angkotnya percaya. Ya udah 500 perak boleh. Itu mahasiswa. Kalau penumpang umum 1.000. Nah, penumpang sekolah, kenapa sopir bisa? Oh, kalau penumpang sekolah itu biayanya murah, lebih murah. Diketahui dari apa? Apanya? Ya makanya kalau supaya murah, meskipun mau apel ke pacar kamu pakai seragam sekolah biar angkotnya murah, ya kan? Nah, saudara-saudara yang kasih identitas. Ketika kita tahu identitas diri kita anak Tuhan, berarti kita akan takut untuk melakukan dosa, betul? Karena identitas anak Tuhan, kamu diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan
Baik. Perbuatan baik, Efesus 2 ayat 10, bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik. Makanya ketika ada anak-anak Tuhan masuk penjara, wah, ada orang bilang, "Duh, katanya anak Tuhan, tapi kok masuk penjara? Katanya anak Tuhan, kok bohong? Katanya anak Tuhan, kok menipu?" Nah, itu banyak bilang seperti itu. Berarti orang-orang di sekitar kita itu mengakui bahwa anak-anak Tuhan identik dengan orang baik. Karena kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk melakukan perbuatan baik. Nah, hanya iblis yang merusak kehidupan kita, sehingga tidak heran kalau dulu Paulus, Silas atau Barnabas, Stefanus masuk penjara oleh karena memberitakan Injil. Tetapi kalau saudara nanti pergi ke pelayanan penjara, ada namanya Paulus, Yohanes. Kenapa? Oh, karena narkoba. Oh, karena apa? Karena free sex. Oh, karena pelecehan seksual. Namanya nama Alkitab. Nah, itu bedanya Rasul dulu dengan nama-nama Alkitab zaman sekarang. Tidak sedikit anak-anak Tuhan yang namanya Paulus, Markus, Lukas, Yohanes ada di dalam penjara karena melakukan percabulan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang akhirnya hancur dan rusak masa depannya. Bukan karena Tuhan yang merusak, tapi dirinya sendiri bekerja sama meresponi dengan kuasa kegelapan pekerjaan iblis. Yaitu iblis tujuannya untuk menghancurkan. Nah, saudara, di sini ada banyak perbuatan yang diberikan contoh tadi. Ketika kamu melakukan perbuatan-perbuatan daging seperti percabulan, hawa nafsu, iri hati, sirik, pertengkaran, pertikaian, ya, anak-anak muda nggak sedikit. Pak, kalau kita baru lihat di televisi ada 7 anak remaja nyemplung sungai di Bekasi meninggal. Kaget, semuanya masih pakai sepatu. Karena apa? Mereka melakukan apa? Dia bawa kemana-mana sajam. Apa sajam? Senjata tajam. Tak sedikit. Pada waktu di kota saya, atau pada waktu perjalanan dari Jakarta menuju ke Sukabumi, di tengah perjalanan ada tawuran. Mereka bawa celurit parang yang sangat panjang. Dan saya sempat kaget juga karena itu di depan mobil saya. Jangan nama Tuhan Yesus Kristus. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka belum mengenal Tuhan dengan benar. Saya percaya ketika generasi muda mengenal Tuhan dengan benar, pasti tidak ada free sex, tidak ada narkoba, dan tidak ada pencurian, tidak ada pembunuhan, bahkan tidak ada tawuran antar anak sekolah atau antar RT. Amin. Yes? Ya. Oke, kamu adalah anak-anakku aja. Kamu anak Tuhan. Melakukan perbuatan baik, itulah tujuan hidup kita. Nah, saudaraku, itu tergantung buat kita generasi muda. Kita mau menciptakan masa depan kita dengan masa depan yang gemilang atau merusak masa depan kita. Itu tergantung diri kalian masing-masing. Dan nanti kalian pasti akan menyesal seumur hidup ketika hidupmu tidak dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Semua ada potensi untuk hidup hancur ketika kita memberikan respon kepada pekerjaan si jahat. Tapi jangan salahkan pekerjaan si jahat, karena kita punya kuasa dan pengendalian diri, yaitu yang disebut dengan buah roh untuk melawan keinginan daging. Karena tadi saya katakan, berbahagialah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan siang dan malam. Terlebih berbahagia lagi orang yang mau melakukan. Jadi bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Jadi Alkitab berkata bahwa kita kalau mau hidup berguna, berfungsi, maka hidup kita harus berbuah. Arti berbuah, berfungsi buat orang-orang di sekeliling kita. Seperti kelapa sawit, buahnya siapa yang makan? Siapa yang makan buah kelapa sawit? Apakah kelapa sawit? Tidak. Mana ada jeruk makan jeruk? Ada nggak jeruk makan jeruk? Nggak ada. Jeruk makan jeruk ada. Pohon jeruk, buah jeruk nggak mungkin dimakan oleh pohon jeruk. Yang makan siapa buah jeruk itu? Saya tadi baru makan buah jeruk, ya saya makan buah jeruk, dan saudara yang makan buah jeruk. Nah, buah, ketika kita berbuah, siapa yang menikmati buah itu? Orang-orang di sekeliling kita. Itulah tujuan hidup kita, agar hidup kita berbuah dan bisa dinikmati oleh orang lain. Dan ketika hidup bisa dinikmati oleh orang lain, hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan dan menjadi kesaksian hidup. Maka dari itu engkau, Alkitab berkata, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Terang dunia itu ketika kamu pergi ke sekolah kamu. Mungkin sekolah kamu banyak orang-orang yang anak-anak muda yang penuh dengan dosa. Kamu harus menjadi terang di situ, karena kamu adalah terang dunia.
Kamu boleh bergaul, berteman dengan siapa saja, tetapi kamu punya identitas diri kamu, sehingga kita bisa menguasai diri kita. Kalau orang teman-teman kita melakukan kejahatan, kita jangan ikut. Justru kita harus mengingatkan. Itulah fungsi terang, itulah fungsi garam. Jangan ketika teman-teman kita berbuat salah, kita malah ikut untuk berbuat salah. Ingat saudaraku yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan itu bukan demokrasi. Kebenaran firman Tuhan itulah hakiki, tidak bisa diganggu-gugat, dan kebenaran firman Tuhan itu tidak berdasarkan suara rakyat terbanyak. Bukan demokrasi. Kebenaran firman Tuhan adalah mutlak, ya dan amin. Siapa yang taat dan setia, dia akan menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan luar biasa. Anak-anak sekolah nanti beberapa tahun kemudian saya akan mendengar anak dari Gunung Mulia, ayah akan ada yang menjadi mungkin menteri, ada yang menjadi pengusaha yang luar biasa, ada yang menjadi mungkin model, ada yang menjadi apa? Pokoknya orang-orang hebat lah. Jadi nggak ada yang jadi artinya orang-orang yang rusak jadi berandalan, nggak ada. Dan hari ini saya berprofetik buat saudara, berdoa buat saudara untuk supaya saudara bisa mengalami perubahan di dalam hidup saudara. Masa lalu kamu, kegelapan kamu, jangan pernah menghalang-halangi kamu. Trauma masa lalu kamu, tanggalkan. Karena apa? Di dalam Kristus hidup kita menjadi baru. Saudaraku, untuk menangkal itu, saudara harus berbuah. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, kelemah lembutan. Jadi nggak ada pertikaian, nggak ada permusuhan, nggak ada perlawanan. Kita semua adalah saudara, termasuk orang-orang, anak-anak muda di luar yang belum kenal Tuhan Yesus pun, dia adalah saudara kita. Amin. Haleluya. Mau jadi anak Tuhan yang berhasil? Yes, amin. Ya, saudara-saudara, anak muda yang mau bangkit, mau mengalami terobosan baru, kita lepaskan segala kebiasaan-kebiasaan burukmu. Dan saya akan doakan kamu hari ini, yang nanti mau didoakan maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyi pujian Bapakku Datang. Haleluya. Mungkin kadang-kadang saudara takut dengan masa depanmu, dengan problemmu atau masalahmu, atau kau takut dengan kuliahmu atau mungkin sekolahmu, orang tuamu mungkin yang tidak memiliki ekonomi yang bagus. Saudara jangan takut. Jangan tergantung dengan situasi dan kondisi, karena masa depanmu itu sudah dijanjikan oleh Tuhan, dan engkau lah yang akan menciptakan bersama-sama dengan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini.
betul-betul mengalami perubahan malam hari ini. Silakan maju ke depan. Ayo generasi muda yang merindukan lawatan Tuhan, silakan maju ke depan. Tuhan akan ubahkan masa depanmu. Tuhan akan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Jangan tengok kiri, tengok kanan. Haleluya, haleluya.
saya sudah bebas. Darah darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya, kamu sudah bebas. Kamu lepaskan. Terima kabar baru. Kalau hidup bukan kamu lagi, tapi Kristus yang hidupkan. Saat ini saya mohon ampun atas segala dosa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati. Terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yesus, hidupku sekarang. Bukan aku lagi, bukan iblis lagi, melainkan Kristus yang hidup dan dari segala keterikatan buruk dan melepaskan dengan keterikatan kuasa kegelapan. Hari ini dalam nama Yesus, iblis sudah keok. Amin. Haleluya. Bahwa hidup kami bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Roh Kudus yang berkelembaran baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Engkau adalah new creation. Engkau adalah ciptaan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau tutup bungkus kami, generasi muda di Gunung Mulia dan sekitarnya, menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bebaskan dari segala kejahatan, kuasa kegelapan, keinginan daging. Kami ingin mempersembahkan tubuh kami sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Yang sudah dibebaskan, yang sudah dilepaskan di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Katakan ini sama-sama. Sama-sama ya, katakan. Aku ciptaan baru. 2, 3. Aku ciptaan